Di awal cerita, diperlihatkan sebuah mobil polisi yang tiba-tiba berhenti di tepi jalan. Tak lama kemudian, turun seorang polisi yang diketahui bernama Rick. Ternyata, Rick sedang mencari bensin karena mobilnya kehabisan bahan bakar. Rick melihat sesosok anak kecil yang berjalan sendirian dengan membawa bonekanya. Rick langsung memanggil anak perempuan tadi. Namun saat anak tadi menoleh, ternyata dia itu adalah seorang zombie. Seketika itu Rick pun langsung menembaknya di bagian kepala supaya tidak bisa hidup lagi. Scene kembali ke masa di mana Rick yang sedang bertugas menjaga lalu lintas. Rick bertugas bersama rekannya yang bernama Sen. Di tengah kegiatan mereka, Sen sempat bertanya pada Rick bagaimana hubungan Rick dengan istrinya yang diketahui bernama Lori. Saat itu Rick berkata bahwa hubungannya dengan istrinya sedang tidak harmonis, tapi dia akan tetap bertahan dengan istrinya demi anaknya yang bernama Carl. Tak lama kemudian, ada panggilan darurat yang menginformasikan bahwasannya ada peristiwa perampokan yang tak jauh dari lokasi mereka bertugas. Mereka pun bergegas pergi dan segera memasang penghalang di tengah jalan. Setelahnya, muncul mobil perampok yang diikuti oleh mobil polisi. Dan saat mobil perampok melewati jebakan mereka, mobil itu seketika terguling. Para polisi pun segera mengecek keadaan para penjahat, tapi ternyata para penjahat masih dalam keadaan hidup. Dan seketika itu terjadilah baku tembak antara polisi dan para penjahat. Namun sayangnya, Rick tiba-tiba terkena tembakan dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Saat Rick terbangun, dia mendapati rumah sakit itu sudah dalam keadaan yang sangat berantakan, seperti tak berpenghuni. Rick pun terus berjalan melewati koridor rumah sakit. Dia mendapati ada mayat tergeletak. Saat itu Rick masih bingung dengan keadaan yang dilihatnya. Rick pun memutuskan untuk keluar, dan betapa terkejutnya saat Rick melihat banyak sekali mayat yang sudah membusuk di halaman rumah sakit. Rick pun pulang ke rumahnya. Namun, keadaan rumah sudah sangat berantakan. Dia sangat kebingungan mencari keberadaan istri dan anaknya. Rick terus mencari, namun dia tidak menemukan mereka. Rick semakin cemas dan putus asa. Setelahnya, Rick pun berjalan keluar rumah untuk mencari anak dan istrinya. Dia sangat penasaran dengan apa yang telah terjadi selama dia tidak sadarkan diri di rumah sakit. Saat Rick sedang memperhatikan seseorang di kejauhan, tiba-tiba Rick dipukul oleh anak laki-laki yang diketahui bernama Dwayne. Ayah Dwayne yang diketahui bernama Morgan segera menghampiri mereka. Dan Morgan pun menanyai Rick tentang luka yang Rick miliki. Namun Rick malah langsung pingsan. Saat Rick tersadar, dia sudah berada di sebuah rumah bersama Morgan dan Dwayne. Morgan bertanya lagi tentang luka yang dimiliki Rick. Dan Rick pun menjawab jika itu adalah luka tembakan. Namun Morgan terlihat masih tak percaya. Dia mengira itu adalah luka gigitan dari zombie. Tapi Rick masih nampak kebingungan dengan semua yang Morgan ucapkan. Morgan menjelaskan bahwasanya semua orang yang dilihat Rick di luar itu adalah zombie. Jika seseorang tergigit zombie, maka dia akan mati dan setelah beberapa saat akan bangkit lagi dan menjadi zombie pemangsa. Ada seorang zombie wanita yang diketahui adalah istri Morgan. Morgan dan anaknya sangat sedih karena kehilangan sosok yang sangat mereka cintai. Keesokan paginya, Rick mengajak Morgan dan Dwayne pulang ke rumah Rick.
Rick memberitahu Morgan bahwa anak dan istrinya menghilang. Namun Morgan yakin jika istri Rick masih hidup karena tak ditemukan foto keluarga dan pakaian di lemari pun sempat dikemasi. Morgan yakin istri Rick berada di kamp pengungsian di kota Atlanta. Rick jadi bersemangat untuk pergi ke kota Atlanta. Dia bergegas mengajak Morgan dan Dwayne ke kantor polisi untuk mengambil beberapa senjata untuk perbekalan ke kota Atlanta. Namun Morgan dan Dwayne tidak mau ikut Rick karena Morgan masih punya misi di kota tersebut. Rick pun gak bisa memaksa Morgan. Jadi Rick pun ngasih Morgan walkie-talkie dan berpesan supaya sering saling berkabar. Mereka pun akhirnya berpisah. Rick yang melajukan mobilnya menuju Atlanta, sementara Morgan balik lagi ke rumahnya dan mulai membalaskan dendamnya dengan menembaki para zombie dari lantai 2 kamarnya. Namun dia masih tidak sanggup menembak istrinya yang sudah menjadi zombie. Sementara itu, di tengah perjalanan, Rick kehabisan bahan bakar. Lalu dia berhenti di sebuah rumah untuk meminta bantuan. Namun sayangnya, sang pemilik rumah sudah tewas. Beruntungnya, Rick menemukan seekor kuda dan Rick pun menungganginya hingga sampai ke kota Atlanta. Sesampainya Rick di kota tersebut, Rick tak menemukan tanda-tanda kehidupan lagi. Kota itu terlihat seperti kota mati. Dan saat Rick mencoba menyusuri jalan, Rick terkejut karena menemukan gerombolan zombie yang jumlahnya sangat banyak. Rick tak bisa menghindar lagi, dan kuda yang Rick naiki pun seketika jadi santapan para zombie. Rick berusaha bersembunyi di bawah sebuah mobil. Saat itu dia sudah hampir menyerah. Namun tiba-tiba dia menemukan lubang untuk masuk ke dalam tank. Rick pun langsung bersembunyi di dalam tank. Dan tak lama kemudian dia mendengar suara seseorang dari sebuah radio yang ada di dalam tank tersebut. Orang itu berkata bahwa dia bisa melihat semua keadaan di luar tank. Rick pun bersiap-siap untuk pergi keluar dari tank itu dan mengikuti arahan orang dalam radio. Rick langsung keluar dan berhasil menembaki para zombie. Tak lama kemudian, Rick pun bertemu dengan orang yang ada di dalam radio tadi. Namanya adalah Glenn. Glenn mengajak Rick menaiki tangga untuk sampai ke atas gedung. Rick sangat berterima kasih pada Glenn yang sudah menyelamatkannya. Rick pun dibawa Glenn untuk bertemu teman-temannya. Namun tiba-tiba seorang wanita bernama Andrea menodongkan pistol pada Rick. Andrea kesal karena perbuatan Rick yang sudah membunyikan pistol hingga membuat para zombie heboh dan menggagalkan rencana mereka untuk mengambil perbekalan di kota tersebut. Setelahnya terdengar suara tembakan dari atas gedung. Mereka semua berlari menuju atas gedung. Di sana terlihat seorang pria yang diketahui bernama Dixon yang sedang menembaki zombie. Mereka semua meminta Dixon untuk menghentikan aksinya, tapi Dixon malah menghajar mereka, termasuk Rick. Rick yang kesal pun langsung memborgol Dixon supaya tidak membuat kekacauan. Mereka kebingungan mencari cara supaya bisa keluar dari gedung itu dengan aman. Lalu mereka mencoba untuk keluar lewat gorong-gorong. Namun di gorong-gorong juga tidak mungkin bisa dilewati karena sudah dihuni oleh zombie. Mereka naik ke atas gedung lagi sambil mengamati situasi di bawah. Dan mereka pun melihat sebuah mobil box yang kemungkinan bisa membawa mereka keluar dari tempat itu. Rick memberikan ide supaya mereka bisa keluar dengan aman untuk mengambil mobil itu.
Rick menghancurkan satu orang zombie, lalu dia mengoleskan darah zombie ke baju miliknya dan juga baju milik Glenn, supaya para zombie mengira mereka adalah zombie sama seperti mereka. Sebelum pergi, Rick menitipkan kunci borgol milik Dixon tadi pada Tido. Rick dan Glenn pun mulai berjalan di tengah-tengah kerumunan para zombie. Dan benar saja, para zombie tidak bisa mendeteksi keberadaan mereka. Namun tak lama kemudian, hujan pun turun, sehingga para zombie bisa mencium bau mereka dan mulai mengejar. Tapi untung aja, saat itu mereka berhasil melompati pagar dan sampai ke mobil box yang dituju. Rick meminta Glenn untuk menaiki sebuah mobil lain untuk mengalihkan perhatian pada para zombie. Glenn menghidupkan sirene mobil, dan saat perhatian para zombie sudah beralih pada mobil yang dikendarai Glenn, Rick langsung bergegas menjemput teman-temannya yang berada di dalam gedung. Saat mereka semua mulai berkemas, tiba-tiba saja Tido yang akan melepaskan Dixon malah terpeleset dan membuat kunci borgolnya jatuh. Tido yang buru-buru akhirnya meninggalkan Dixon sendiri di atas gedung dalam keadaan terborgol. Nah, itu tadi guys, season pertama episode 1 dan 2 dari film The Walking Dead tahun 2010. Jangan lupa ya, ditunggu untuk kelanjutan season-season selanjutnya. Jangan lupa bahagia. See you, bye-bye.